Dan pemirsa, kini saatnya kita bergeser pemirsa, yakni ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana saat ini sedang berlangsung sidang gugatan pra-peradilan dari Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto yang dilakukan atau digelar pada Rabu 5 Februari 2025. Kita akan menyimak bagaimana jalannya sidang pra-peradilan tersebut. Mengandung 4 tipe pelanggaran meliputi antara lain: A. Penggeledahan dan penyitaan yang melanggar pelindungan hak milik pribadi. B. Pengakuan yang diperoleh dengan melanggar prinsip non-self-discrimination. C. Kesaksian yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. D. Bukti lainnya yang diperoleh secara melawan hukum yang penggunaannya dapat melanggar prinsip due process of law. Tujuan exclusionary rules adalah pelindungan terhadap integritas pengadilan. Karena pengadilan dianggap akan tercemar integritasnya apabila menggunakan bukti yang diperoleh dari cara melawan hukum dalam memutus suatu perkara. 11. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan diatur dalam bab 10 bagian 1 KUHP dan bab 12 bagian 1 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU X 12/2014 yang secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dalam pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, inkasu, penyelidik, penyidik maupun penuntut umum. Sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas di dalam KUHP, guna menjamin pelindungan terhadap hak asasi setiap orang, termasuk dalam hal ini pemohon. 12. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebenarnya memberikan peringatan agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Profesor Indrianto Seno Aji menyatakan dalam KUHP menerapkan lembaga pra-peradilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan kejaksaan, termasuk termohon KPK dalam hal satu institusi yang juga berhak menyidik yang telah melanggar hukum dan merugikan tersangka, di mana lembaga pra-peradilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik dalam batasan tertentu. 13. Bahwa pra-peradilan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan dan penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 14. Bahwa tujuan pra-peradilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 KUHP menyatakan pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Artinya esensi dari pra-peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara profesional, tidak sewenang-wenang, dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP atau peraturan perundangan-undangan lainnya. 15. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 PUU 12 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Lembaga Negara Republik